Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Lain kisah misteri dengan hantu Halimah yang matinya tidak wajar. Dia adalah sosok perempuan cantik sang penunggu jembatan Senapit. Jembatan itu berada di daerah Aceh, tepatnya di Aceh Besar. Awal munculnya cerita hantu Halimah bermula sekitar tahun 1980-an, bahwa pada tahun itu ada seorang gadis yang bernama Halimah tewas secara tragis hingga saat ini belum diketahui penyebabnya. Hantu Halimah konon katanya kerap mengganggu para pelintas jalan yang menghubungkan antara Medan Banda Aceh. Kehadiran sosok perempuan cantik misterius di jembatan itu berawal dari sebuah kisah pilu puluhan tahun yang lalu. Kisah ini diawali dengan sebuah peristiwa pembunuhan terhadap seorang gadis oleh beberapa pemuda yang sedang mabuk syahwat. Perempuan yang saat dibunuh itu masih berusia 18 tahun. Pada suatu hari di masa itu, Halimah sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Kondisi jalan sangat sepi. Tiba-tiba ada sebuah mobil kijang petak yang melintas. Mobil itu kemudian berhenti di depan Halimah. Tanpa basa-basi, ada beberapa laki-laki yang diperkirakan berusia tidak terpaut jauh dengan dirinya turun dari mobil itu. Mereka tiba-tiba langsung menyeret Halimah ke dalam mobil. Perempuan malang itu sempat berteriak minta tolong. Namun siapa pula yang akan menolongnya di tempat sepi itu? Laki-laki itu pun memukulnya sehingga membuat perempuan itu hilang kesadaran. Dia tidak tahu di mana pastinya. Yang dia sadari bahwa selangkangannya terasa nyeri. Sakitnya luar biasa. Ketika dia membuka matanya, seorang laki-laki yang ditonton oleh laki-laki lainnya sedang menindih tubuhnya yang sudah babak belur. Halimah pun sempat meronta minta tolong. Tapi apalah daya, lelaki buas yang berjumlah 6 orang itu sedang kesurupan nafsu birahi. Karena menanggung rasa sakit yang luar biasa, akhirnya dia kembali pingsan. Setelah semua laki-laki itu memuaskan nafsu bejatnya, segera saja mereka mengatur strategi untuk menutupi perbuatan terkutuk itu. Pilihannya adalah dengan cara membunuh Halimah. Sempat terjadi adu mulut. 2 orang pelaku tidak setuju Halimah dibunuh, dan kemudian wanita malang itu dieksekusi dengan cara dicekik. Bahkan salah seorang pelaku kembali memperkosa mayat Halimah. Sampai dengan sekarang diperkirakan tidak ada keluarga yang berhasil menemukan jenazah perempuan malang itu. Bahkan dia tidak dikubur secara wajar. Tubuhnya hanya ditutupi dedaunan dan ditindih batu. Dan lokasinya seputar alur sungai yang berada tepat di bawah jembatan Senapit itu. Beberapa saat kemudian setelah kejadian itu, ada seorang pemuda melewati jembatan itu yang hendak pulang ke rumahnya. Dia melihat cahaya yang terbang di pinggir jalan jembatan Senapit. Rasa takut semakin merajainya. Apakah itu bayangan Halimah seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang selama ini? Ataukah itu hanya kabut saja? Ada beberapa cerita mistis tentang arwahnya Halimah. Ceritanya, seorang sopir truk tronton bercerita bahwa pada suatu malam dia melintas di jurang Senapit yang terletak di Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Letak jurang itu kalau dari arah timur setelah Pasar Sare yang terkenal dengan jajanan keripik ubi. Ketika baru saja dia hendak memacu kendaraannya menaiki tanjakan panjang setelah jembatan, seseorang nampak berdiri di tengah jalan. Beberapa kali dia klakson manusia aneh itu. Namun sepertinya makhluk itu hendak bunuh diri. Mengerem truk bukanlah solusi, sebab saat sedang mendaki dengan tenaga yang terbatas itu, menghentikan laju kendaraan berarti siap bunuh diri. Itu tidak diinginkan oleh sang sopir. Maka tak ada pilihan lagi selain melindas orang sakit jiwa itu. Terdengar dentuman yang cukup keras. Setelah truk agak menjauh, kernet mencoba melihat ke belakang. Namun anehnya, tak ada seorang pun yang tergolek di jalan. Mungkin dia tersangkut di bawah, kata sopir itu. Kernet mengangguk pelan. Nurani kemanusiaannya bergolak. Ketika mobil sudah berada di jalan yang rata, mereka berhenti. Si kernet mencoba melihat ke bawah truk. Namun sampai 15 menit dia menyenter, tak terlihat apapun di bawah mobil. Tak ada seorang pun di bawah, bang. Juga tidak ada tanda-tanda, kata kernet sambil mengelap wajahnya yang basah oleh rintik hujan. Ketika si kernet sudah naik ke dalam mobil, tiba-tiba sebuah bayangan melesat dari arah bawah mobil menuju ke pepohonan. Mereka sontak terkejut. "Hantu, hantu!" teriak mereka berdua sambil sang sopir tancap gas. Cerita lainnya tentang hantu Halimah datang dari sopir minibus angkutan umum.
Pada suatu malam, kira-kira pukul 2 WIB, dia melintas di jurang Senapit. Kira-kira 500 meter sebelum jurang itu, seorang menyetop mobil yang dia sopiri itu. Tanpa rasa curiga, dia langsung berhenti. Padahal di tempat itu, jangankan rumah penduduk, gubuk kecil saja pun tidak ada. Penumpang yang sekelas masih muda itu langsung duduk di barisan kedua. Ketika baru saja mobil itu tiba di Senapit, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Penumpang itu tiba-tiba melesat keluar jendela dengan begitu cepat, kemudian terbang ke bawah jembatan. Pada peristiwa itu, hanya si sopir yang sempat melihatnya. Penumpang lain semua dalam posisi sedang tidur. Saya langsung tancap gas tanpa sempat meminta ongkos karena rasa takut yang dirasakannya. Sebenarnya masih banyak hal dan cerita mistis tentang angkernya hantu Halimah. Bukan dari kisah satu ataupun dua orang saja yang kita ceritakan. Bahkan kawan-kawan saya pun juga ada beberapa orang yang merasakan hal sedemikian itu. Pokoknya bagi masyarakat sekitar daerah tersebut dan Aceh umumnya, semuanya telah mendengar tentang cerita hantu Halimah. Namun bagi kalian yang penasaran tentang benar atau tidaknya hantu Halimah, datang saja ke jembatan Senapit. Hantu Halimah sedang menunggu.